Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, pasien dari Pak Haji Dwi Susanto, pemimpin Rumah Doa Anak Yatim. Nah, video kali ini adalah video yang keempat saya, dimana banyak juga animo dan para teman-teman semua yang sudah menyaksikan video-video saya sebelumnya mengenai banyak anugerah yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karomah anak yatim dari Rumah Doa Anak Yatim telah merubah saya menjadi nasibnya lebih baik dan lebih baik lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya juga berharap semua pasien-pasien dari Rumah Doa Anak Yatim bisa mengikuti jejak-jejak kami, para pasien-pasien yang sudah berhasil melampaui anugerah apapun yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, video saya sebelumnya mengenai tips and trick gimana caranya untuk melakukan 18 ilmu kandang yang memang menjadi titik pointers terpenting untuk kita menjalani setelah kita tahu apa yang sudah dianugerahkan kepada kita dan apa yang harus dirubah, apa yang harus dimulai. Itu adalah guidance-nya sebenarnya di 18 ilmu kandang yang sudah pernah saya singgung di video yang ketiga. Nah, banyak sekali teman-teman yang sudah mulai WA saya, sudah mulai berkomunikasi dengan saya sampai dengan, "Mbak, kayaknya pernah Mbak Nat kemarin itu bicara tentang jodoh deh," gitu kan. Nah, bukan kebetulan ya, pas saya mempunyai satu anugerah lain dengan anugerah satu dengan yang lainnya itu semua berkaitan. Mulai dari berkaitan dengan saya punya karir, mulai dari berkaitan saya punya dunia percintaan saya, dan juga sampai dengan saya menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya himbau dan saya sarankan buat teman-teman dan Bapak Ibu semua agar selalu istiqomah apa yang sudah diberikan pencerahan-pencerahan oleh Pak Haji Dwi Susanto di video-video yang ada di pencerahan RDAY, sehingga kita juga punya guidance atau kita juga punya satu pedoman bagaimana kita menjalani dan lebih baik menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, untuk kali ini saya mau bicara tentang jodoh dulu kali ya. Nanti kita berkembang lagi urusan dengan target seperti yang pernah saya lakukan di waktu saya mendapat karomah. Selain saya mendapat karomah untuk menyelesaikan 17 kartu kredit saya juga mempunyai karomah dari anak yatim, mendapatkan rahmat yang terbaik dari Allah mengenai target atau mengenai karir saya di pekerjaan. Nah, kalau ini kemarin sih pada bisik-bisik tetangganya, "Mbak Nat, gimana nih kalau pernah tentang perjodohan, apa aja sih yang mesti dilakukan?" gitu. Pada dasar dan intinya jadi kebalik-balik ya. Pada dasar dan intinya semua kita harus betul-betul bener-bener ya, bukan betul-betul lagi, bener-bener harus konsentrasi dengan 18 ilmu kandang yang sudah pernah disampaikan sama Pak Haji berulang-ulang di setiap video-video pencerahan yang ada di kanal YouTube Pak Haji Dwi Susanto, yaitu Rumah Doa Anak Yatim. Nah, ketika waktu saya mendapatkan suatu anugerah di mana saya harus menyelesaikan kartu kredit saya harus dilunaskan, dan saya pun ada di dalamnya anugerah yang lain. Saya mengalami perceraian. Nah, tapi dari situ memang mungkin jalan ceritanya memang seperti demikian ya. Jadi kita nggak usah seselin, kita nggak usah menjadikan momok bahwa A, B, C, D, E, F, G, kenapa ini, kenapa itu, karena kedepannya itu akan lebih baik dan lebih indah lagi, luar biasa. Saya sewaktu memohon untuk diberikan pendamping yang betul-betul saya suka. Sekali lagi, saya tetap melis
18 ilmu kandang yang sudah harus kita jadikan pedoman sehingga aura saya bisa keluar. Jadi kalau teman-teman dan Bapak Ibu semua sudah melaksanakan 18 ilmu kandang itu, aura kita akan terbuka, aura kita akan bisa membuka sehingga orang lain juga akhirnya bisa masuk aura positifnya kepada kita. Dan itu benar. Ya, saya bukan hanya ngomong doang, saya pelakunya. Jadi yang sewaktu saya melakukan 18 ilmu kandang itu juga berlaku untuk semua lini apapun permasalahan atau anugerah yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala buat kita hadapi. Nah, ketika saya sudah melihat semua apa yang sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa 18 ilmu kandang itu sangat penting banget satu persatu untuk membersihkan dan membenarkan bukan membenarkan ya, membersihkan aura negatif kita sehingga aura positif kita keluar, sehingga banyak sekali masukan-masukan positif yang memang bisa kita dapatkan dari sekeliling kita. Nah, tunggu dulu. Nah, kita dengerin komat dulu ya. Kebetulan saya lagi nggak sholat. Sebentar ya. Nah, kita hormati komat dulu sebentar ya. Karena ini memang banyak banget yang kepengen banget saya menyampaikan ini, jadinya gak sabar gitu rasanya. Jadi akhirnya saya juga mencuri-curi waktu untuk bisa mempersembahkan video kali ini kepada netizen terbaik semua. Nah, oke. Jadi apa yang saya perbuat sih saat itu? Teman-teman, Bapak Ibu semua, pernah nggak denger Pak Haji ngasih tahu kalau kita juga bisa sedekah kepada pembersih WC? Nah, itu saya lakukan karena gini, filosofinya adalah pembersih WC itu kan dia sangat sebenarnya pekerjaannya itu kan gimana ya, habis kita melakukan buang hajat, kita buang sesuatu yang nggak pantas terus dia rapihkan kembali, itu kayaknya gimana gitu ya. Jadi filosofinya di situ, kalau memang kita memberikan pembersih WC, memberikan hadiah terbaik buat dia, nggak boleh cuma 20.000 Bapak Ibu. Maaf ya, kalau saya pelajarannya dari Pak Haji Dwi Susanto, pemimpin rumah doa anak yatim, selalu harus yang terbaik yang diberikan, apapun itu, termasuk memberikan pembersih WC minimal 100.000. Dari mana Mbak duitnya? Jangan dipikirin duitnya dari mana. Kalau kita memang mau niat untuk sedekah, pasti ada aja jalannya. Setannya juga banyak, makanya harus betul-betul konsentrasi supaya nggak kalau kita mau ngasih 20.000 jadi kebalik jadi 2.000, nolnya yang lain kemana? Nah kan, kadang-kadang kan suka kayak gitu. Makanya kita yang penting niat harus bulat. Pak Haji selalu bilang niat harus bulat. Ketika kita kepengen niat mau bulat untuk menyerahkan harta kita, membersihkan harta kita dari bentuk apapun juga harus bulat, nggak boleh tengok kanan kiri. Karena kalau nanti jadi tengok kanan kiri yang akhirnya harusnya 20.000 jadi nolnya berkurang jadi 2.000, ya kan? Pernah nggak kayak gitu? Nah, pastinya pernah deh. Nah, jadi kalau untuk pembersih WC kali ini, kenapa kok kita memberikan kepada pembersih WC? Karena mereka ketika mereka bilang, ya Allah Mbak terima kasih, ya ampun saya nggak nyangka, ya Allah ini kegedean, misalnya kayak gitu ya, itu langsung dan filosofinya, saya ngomong filosofi dari tadi nggak nyampe ya, filosofinya adalah kita dibersihkan aib-aib kita. Nah, kalau kita kepengen aura kita yang cantik, yang ganteng itu keluar, kita harus merapikan juga dari inner beauty kita biar keluar kan. Jadi kita harus membersihkan lewat 18 ilmu kandang, plus kalau saya saat itu plus memberikan pembersih WC sedekah, bukan yang jagain WC ya, tapi pembersih WC. Nah, minimal berapa Mbak? 100.000, nggak salah, dia kan cuma pembersih WC, yes. Tapi kalau misalnya lebih dari itu, sampai dia bilang, ini apa? Enggak ibu, enggak, kegedean, nggak apa-apa bu, nggak apa-apa saya doainin, udah Mbak saya ikhlas. Nah itu cepet
bener deh cepet, sehingga aura-aura kita nanti nih ketutup nih, jadi kebuka yang cakep-cakep, kebuka semua, aura cantiknya keluar. Jadi nggak usah lagi pakai botok-botok ya, aura-aura apapun keluar ya, inner beauty kita keluar, sehingga orang juga sepanjang kita berkenalan pasti dia akan memberikan apa ya, feedback baik gitu loh. Jadi kayak yang sumringah gitu rasanya. Nah, jadi intinya adalah sedekah subuh tetap, kalau memang harus sih sebenarnya kalau subuh tuh, karena bagus banget sedekah subuh, dan pembersih WC juga sedekah apa yang kita punya. Nah, sekarang gini pengertian saya selama saya mempelajari di rumah doa anak yatim, yang namanya bersedekah itu yang kita punya, yang kita sayang, bukan yang layak dipakai oleh kita dan kita udah bosen, bukan. Jadi jangan pernah ngasih sedekah yang judulnya sedekah adalah yang kita udah bosen terus kita kasih, jangan. Justru ini masih suka nih jam nih, masih suka banget, sejarahnya luar biasa, kita sedekahkan, nanti akan dapat yang lebih besar daripada itu. Beneran, saya menyedekahkan saat itu yang kemarin-kemarin tuh ya kan, ini kan banyak banget hajat yang saya mau ya, di samping saya mau untuk urusan apa namanya, kartu kredit saya selesai, terus untuk urusan pekerjaan saya oke, untuk urusan perjodohan saya juga lancar. Jadi banyak bentuk-bentuk sedekah yang saya berikan, sampai dengan halnya sedekah yang saya suka, mulai dari jam, mulai dari apa yang saya punya, apa yang saya suka, saya masih pakai kan Mbak, tenang aja, nanti diganti lebih dari yang itu beneran. Misalnya kita kepengen jam yang modelnya apa gitu ya, terus udah gitu kita ekspektasinya, kalau kita kepengen yang itu pastinya nanti akan akan kebeli nggak ya, nggak usah mikir gitu. Pokoknya berbuat baik, berbuat apa yang Allah suka, cari tahu apa yang Allah suka, lakukan apa yang Allah suka, sehingga kita juga bisa memberikan penuh. Bucinnya cuman sama Allah, jangan sama manusia. Bucin hanya untuk Allah. Kalau kita udah bucin, nanti Allah akan lebih bucin ke kita, beneran. Nah, jadi saat kemarin itu setelah saya menyedekahkan ke pembersih WC untuk menutupi semua aib-aib saya, menutupi semua apa yang memang menjadi aura jelek saya. Terus saya menjalani 18 ilmu kandang itu dengan list-list yang memang harus saya lakukan setiap hari, yang sudah pernah saya beri informasi ke teman-teman dan Bapak Ibu semua melalui video yang sebelumnya. Setelah itu saya ijab dengan berkata dan berdoa setiap saat, mengucapkan ini: Allah memberikan jodoh terbaik saya ya, Allah memberikan jodoh yang terbaik menurut Allah, disesuaikan dengan saya. Nah, apa ya yang disesuaikan dengan saya maksudnya? Nah, maksudnya gini, kita kan kadang-kadang kepengen ada kriteria-kriteria tersendiri ya, yang kepengen tinggi, kepengen nggak hitam, nggak putih-putih banget. Itu kalau saya ya, pengen tinggi, pengen gantengnya nggak putih-putih banget, pokoknya agak hitam-hitam manis gitulah. Terus udah gitu dia juga pawakannya manly lah, terus family man. Manly tuh kan maksudnya tuh kayak jantan gitu loh, kelihatannya tuh dadanya bidang, badannya bagus. Saya lebih ke fisik, memang mohon maaf banget saya lebih ke fisik, karena kalau saya dapatkan informasi saat itu sama Pak Haji, kalau kantong Mbak, katanya Pak Haji, bisa di upgrade, tapi kalau muka susah kita mau upgrade. Orang kan di operasi plastik juga nggak sempurna amat ya nggak. Nah, jadi akhirnya aku mikir, oh iya bener juga ya, jadi kalau gitu saya milih yang innernya baik, inner beauty-nya baik ya, pawakannya juga oke. Nah, walaupun mungkin kantongnya bisa saya upgrade nantinya gitu, tapi alhamdulillah saya mendapati orang yang menurut saya betul-betul disesuaikan sama saya oleh Allah. Jadi
Perjalanannya adalah saat itu saya setelah melakukan hal-hal yang tadi udah saya berikan informasi kepada teman-teman semua, bahwa ada yang namanya 18 ilmu kandang harus dijalankan, dan juga satu lagi mengenai sedekah-sedekah, termasuk sedekah pembersih WC, sedekah subuh, dan juga sedekah yang lain-lain yang mungkin kita yakini banyak instrumen yang ditawarkan sama RDAY untuk berbagai macam aliran sedekah yang memang itu terbaik buat kita. Nah, saya lakukan itu. Udah saya lakukan, saya pede untuk menjalankan. Terus cowoknya yang mana, Mbak? Di mana kita cari cowoknya? Karena jujur aja saya nggak pernah ada yang cocok sama referensi dari teman-teman saya. Terus kita mau nyari kemana? Masa ya iya kita mejeng? Ya, nggak mungkin juga kan? Nah, saya semua sudah saya rapihkan dalam diri batin saya berdoa seperti yang udah saya sampaikan tadi. Alhamdulillah ada aplikasi perjodohan yang saya ikuti sehingga kami bertemulah di situ. Nggak takut, Mbak? Hah? Nggak takut? Kira-kira kan banyak modusnya kalau yang kayak gitu. Banyak crime-crime yang mungkin kita pernah tahu di YouTube ya, juga ada ya, apa namanya sih istilahnya, crime apa gitu ya, untuk dia modusnya lewat yang pertemanan dari media sosial. Alhamdulillah, karena saya sudah seyakin-yakinnya untuk menjalani segala ibadah yang memang udah saya cari tahu dari video-video sebelumnya. Kan saya juga pernah cerita bahwa saya cari tahu banyak hal mengenai apa sih yang Allah suka, apa sih ibadah yang memang harus kita jalanin, mau yang wajib, mau yang sunnah. Nah, dengan itu saya meyakini bahwa saya nggak perlu takut apapun yang terjadi ketika di depan mata saya sudah terhampar yang namanya kesempatan itu. Kesempatan itu pasti adalah izin Allah juga. Nah, saya meyakini bahwa itu adalah diizinkan sama Allah. Ketika saya udah mendapati cowok-cowok lah ya, gini ya, ternyata ada satu klik gitu ya, yang ternyata memang jalan ceritanya juga amazing banget. Dan ini hasil dari jawabannya itu hasil dari apa yang sudah kita lakukan tadi. Nah, jadi setelah saya berkenalan di chatting, dan juga suami saya ini datang ke kantor saya, dan memang saya kalau bertemu di kantor, saya nggak pernah bertemu di public area dan juga di rumah, karena menurut saya tidak safety. Jadi saya bertemunya di kantor. Ini tips ya, karena jujur aja zaman sekarang kita perlu juga jaga-jaga. Kalau di kantor kan banyak teman-teman ya, termasuk security yang menjadi teman kita gitu. Jadi kayaknya agak-agak ini juga gitu ya, maksudnya disegani lah gitu ya, paling tidak beramai-ramai. Kan kita juga perempuan yang nggak bisa dianeh-anehin gitu ya. Nah, makanya saya bertemu di kantor, dan alhamdulillah suami saya mau untuk kita mengadakan pertemuan di kantor. Saat itu saya bincang-bincang untuk memverifikasi apa yang sudah kita bicarakan di chatting. Nah, saya sebelumnya sudah melis. Nah, sekali lagi saya tetap pakai judulnya ngelis. List apa yang saya mau, bukan list apa yang lingkungan saya mau, karena itu penting banget. List apa yang kita mau, maksudnya ketika nanti kita ada yang poin 1 sampai 10, itu mungkin tidak akan sempurna orang kita terima dengan hal itu dengan 10-10-nya sesuai. Tapi paling tidak ada 3 atau 4 poin yang bisa kita toleransi. Nah, kira-kira jenis apa yang bisa kita toleransi? Mungkin jenisnya nggak terlalu ganteng, mungkin bisa kita toleransi, atau nggak terlalu banyak duitnya juga kita bisa toleransi. Jadi list itu penting, apa yang kita mau. Ketika yang kita mau itu sudah kita dapati, sudah kita mengerti akan diri kita sendiri, itu adalah guidance atau pedoman untuk kita mendapatkan menjadikan kekuatan. Jadi kekuatan apa? Ketika nanti ada toleransi yang harus saya sepakati di kemudian,
saya nggak protes gitu. Jadi kan memang kalau perempuan itu kadang-kadang suka ada banyak protesnya. Jadi saya menghindari itu, memitigasi resiko-resiko. Kira-kira kalau yang kayak gini saya bisa toleransi nggak ya? Kalau yang seperti ini saya bisa toleransi nggak ya? Kalau yang seperti ini saya toleransinya seperti apa ya? Nah, itu saya list dan saya tulis satu persatu. Nah, setelah saya bertemu, saya verifikasi dengan list saya dalam diri pribadi saya, kira-kira saya cocok atau tidak. Alhamdulillah dibukakan jalan semua dengan ketegasan suami saya, tidak berlama-lama suami saya sudah memutuskan untuk oke, kita bertemu dengan orang tua. Nah, kadang-kadang para jomblowati suka menunggu-nunggu bukan kalau misalnya pasangannya udah lama pacaran, nggak mulai-mulai. Nah, kita coba pakai yang namanya ilmu sedekah, apa tadi namanya tuh, berbagai sedekah, tapi saya waktu itu sedekah yang pembersih WC. Nah, supaya agak-agak ada magnetnya gitu ya. Jadi nggak berlama-lama, laki-laki itu bisa langsung set set set. Nah, nggak niup kemana dulu, kelamaan. Dan akhirnya singkat cerita, hanya perlu cuman butuh waktu 2 minggu saja, realisasi keluarga pun sudah terwujud. Dan juga tidak berlama-lama saya menikah dengan suami saya dengan hati yang lapang, dengan beberapa pointers toleransi yang luar biasa bisa kita sama-sama menjalani sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, dan seterusnya adalah yang terbahagia, indah pada waktunya, seperti yang memang sudah pernah kita dengar-dengar di mana-mana, indah pada waktunya. Nah, seperti itu buat teman-teman semua. Jadi kesimpulannya adalah tetap jalanin yang namanya 18 ilmu kandang. Tetap kita cari yang namanya berbagai macam apa yang memang Allah suka. Tetap ibadah harus dijalankan secara disiplin, dan juga tetap sedekah dan ibadah lainnya kita harus juga konsisten sampai dengan, bukan hanya sampai dengan cita-cita kita tercapai, tapi terus menerus, terus supaya kita punya kehidupan ini bisa langgeng, enak, ayem, tentrem gitu ya. Dan jangan sampai Bapak Ibu semua lupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.